Di alam semesta yang tak bertepi, di mana para dewa dan asura senantiasa bersaing demi supremasi, lahirlah sebuah legenda tentang keangkuhan yang menjulang setinggi langit dan kekuatan ilahi yang datang untuk meruntuhkannya. Kisah ini berpusat pada sesosok asura perkasa bernama Mahishasura, yang ambisinya untuk menguasai 3 dunia nyaris menjadi kenyataan. Namun, di puncak kesombongannya, ia melupakan satu kekuatan fundamental, sebuah kekuatan yang ia anggap remeh, yang kelak menjadi takdir kehancurannya. Mari kita saksikan bagaimana dari keputusasaan para dewa, tercipta secercah harapan dalam wujud seorang Dewi Agung yang ditakdirkan untuk menaklukkan kejahatan yang tak terkalahkan. Jauh di masa lampau, di alam para asura, hiduplah seorang raja bernama Rambha. Ia adalah pemimpin yang perkasa, namun hatinya diliputi keinginan untuk memiliki seorang putra yang kekuatannya akan melampaui siapapun, baik di antara para dewa maupun asura. Untuk mewujudkan ambisinya, Rambha melakukan tapa brata yang sangat berat, memusatkan seluruh energinya untuk memohon anugerah. Dalam perjalanannya, ia melihat seekor kerbau betina yang cantik dan gagah. Terpikat oleh pesona hewan tersebut, Rambha pun menikahinya. Dari persatuan yang tidak biasa inilah, lahirlah seorang putra dengan takdir yang luar biasa. Putra tersebut memiliki kekuatan warisan dari ayahnya, sang Raja Asura, dan kemampuan untuk berubah wujud menjadi seekor kerbau raksasa, warisan dari ibunya. Karena wujud kerbaunya yang perkasa, ia diberi nama Mahishasura. Mahisha berarti kerbau, dan Asura berarti demon atau raksasa. Sejak kecil, ia telah menunjukkan kekuatan yang dahsyat dan ambisi yang tak terbatas. Ia tumbuh menjadi pangeran Asura yang disegani sekaligus ditakuti karena sifatnya yang kejam dan hasratnya yang besar untuk menaklukkan segala sesuatu. Mahishasura mewarisi kebencian turun-temurun kaum Asura terhadap para dewa yang bersemayam di Swarga Loka. Ia memandang para dewa sebagai penguasa yang sombong dan merasa bahwa tahta alam semesta seharusnya menjadi milik kaumnya. Kepercayaan diri ini semakin membengkak seiring dengan kekuatannya yang terus bertambah. Ia melatih dirinya tanpa lelah, menguasai berbagai ilmu perang dan sihir, dengan satu tujuan utama di dalam benaknya, menggulingkan kekuasaan Dewa Indra dan menjadi penguasa tunggal atas 3 dunia, yaitu bumi, kahyangan, dan alam bawah. Sifat gandanya, sebagai seorang asura dan seekor kerbau, memberinya keuntungan strategis. Ia bisa bertarung dengan kecerdasan licik seorang asura, dan di saat lain ia dapat menyerang dengan kekuatan brutal seekor kerbau liar raksasa. Kombinasi ini menjadikannya prajurit yang nyaris sempurna. Namun, ia sadar bahwa sekuat apapun dirinya, para dewa memiliki keabadian dan senjata pusaka yang sulit ditandingi. Oleh karena itu, Mahishasura memutuskan untuk mencari jalan pintas menuju kekuatan absolut, sebuah jalan yang akan membuatnya kebal dari segala serangan. Ia memutuskan untuk mengikuti jejak ayahnya, yaitu dengan melakukan tapa brata yang ekstrim untuk memohon anugerah langsung dari pencipta alam semesta, Dewa Brahma. Ia percaya bahwa dengan anugerah tersebut, tidak akan ada lagi kekuatan yang mampu menghalangi jalannya menuju puncak kekuasaan. Dengan tekad membaja, Mahishasura meninggalkan kerajaannya dan memulai pertapaan panjang yang akan mengubah keseimbangan kekuatan di seluruh jagat raya. Mahishasura memilih sebuah tempat terpencil di puncak gunung untuk memulai tapa bratanya. Selama bertahun-tahun, ia menyiksa dirinya dengan cara-cara yang paling ekstrim. Ia berdiri dengan satu kaki, menahan napas selama berhari-hari, tidak makan dan tidak minum, serta memusatkan seluruh getaran jiwanya hanya kepada satu nama, Dewa Brahma. Panas, dingin, hujan, dan badai tidak mampu menggoyahkan konsentrasinya. Kekuatan yang terpancar dari tapa bratanya begitu dahsyat, hingga mulai memanaskan 3 dunia dan mengganggu ketenangan para dewa. Asap dari api pertapaannya membumbung tinggi hingga ke Brahma Loka, kediaman Dewa Brahma. Merasakan keteguhan dan kekuatan tekad Mahishasura yang luar biasa, Dewa Brahma akhirnya berkenan untuk menemuinya. Sang Dewa Pencipta muncul di hadapan Asura tersebut, yang tubuhnya telah kurus kering namun matanya menyala penuh ambisi. Dewa Brahma berkata, "Aku terkesan dengan pengabdianmu, Mahishasura. Bukalah matamu dan sebutkan anugerah apa yang kau inginkan." Dengan penuh hormat namun licik, Mahishasura bersujud dan berkata, "Wahai Dewa Agung, jika engkau berkenan, berikan aku anugerah keabadian. Jadikan aku makhluk yang tidak akan pernah bisa mati." Dewa Brahma menggelengkan kepalanya dengan tenang. Keabadian sejati bertentangan dengan hukum alam. Siapapun yang lahir, pasti akan mengalami kematian.
Mintalah hal lain, sesuatu yang masih berada dalam batas-batas penciptaan, jawab sang dewa. Mahishasura telah menduga jawaban ini dan segera mengajukan permohonan keduanya yang telah ia siapkan dengan cermat. Baiklah, Paduka. Jika aku tidak bisa hidup abadi, maka anugerahkanlah kepadaku bahwa kematianku tidak akan datang dari tangan seorang dewa maupun seorang manusia pria. Biarlah tidak ada pria atau dewa manapun di seluruh alam semesta yang mampu membunuhku. Dalam hatinya, ia berpikir bahwa hanya para dewa dan ksatria manusialah yang memiliki kekuatan untuk melawannya. Ia memandang wanita sebagai makhluk yang lemah dan tidak mungkin bisa menjadi ancaman baginya. Dewa Brahma, terikat oleh janjinya untuk memberikan anugerah atas tapa brata yang sempurna, tidak punya pilihan lain. Ia tidak melihat adanya celah dalam permohonan itu, karena memang tidak ada wanita yang memiliki kekuatan setara dengan para dewa utama. Maka, ia pun berkata, Tathastu, jadilah seperti yang kau minta. Setelah memberikan anugerah tersebut, Dewa Brahma lenyap dari pandangan. Mahishasura tertawa bergelak, merasa kemenangan telah berada di tangannya. Dengan anugerah itu, ia kini menjadi makhluk yang secara fungsional tak terkalahkan. Berbekal anugerah dari Dewa Brahma, Mahishasura kembali ke kerajaannya dengan kekuatan dan kesombongan yang berlipat ganda. Ia segera mengumpulkan pasukan Asura yang sangat besar dan kuat. Tanpa ragu, ia melancarkan serangan pertama ke bumi, menaklukkan kerajaan-kerajaan manusia satu persatu. Para raja dan ksatria terhebat mencoba melawannya. Namun semua senjata mereka menjadi tumpul dan kekuatan mereka seolah sirna di hadapan Asura yang kebal itu. Dalam waktu singkat, seluruh alam manusia tunduk di bawah kakinya. Setelah menguasai bumi, Mahishasura mengarahkan pandangannya ke atas, ke Swargaloka, surga para dewa. Dengan pasukan raksasanya, ia menyerbu gerbang kahyangan, menciptakan kekacauan dan ketakutan. Dewa Indra, raja para dewa, memimpin pasukan dewata untuk menghadang serbuan tersebut. Pertempuran hebat pun pecah antara pasukan dewa dan pasukan Asura. Senjata-senjata pusaka para dewa yang dahsyat dilepaskan, namun tidak ada satupun yang mampu melukai Mahishasura. Dewa Indra melemparkan senjata petirnya yang terkenal, Vajra, yang mampu menghancurkan gunung. Namun, petir itu hanya memantul dari tubuh Mahishasura tanpa meninggalkan goresan sedikit pun. Dewa Agni menembakkan api sucinya, Dewa Bayu mengirimkan badai terkuatnya, dan Dewa Varuna melepaskan jerat airnya. Semuanya sia-sia. Mahishasura, dalam wujud kerbau raksasanya, mengamuk dan memporak-porandakan barisan para dewa, mengalahkan mereka dengan mudah. Satu persatu para dewa dikalahkan. Dengan pemimpin mereka, Indra, yang tak berdaya, semangat pasukan dewata pun runtuh. Mereka terpaksa melarikan diri dari Swargaloka, meninggalkan istana dan singgasana mereka. Mahishasura dengan angkuh naik ke atas tahta Dewa Indra, dan menyatakan dirinya sebagai penguasa baru atas 3 dunia. Ia mengusir para dewa dari rumah mereka sendiri, memaksa mereka hidup dalam persembunyian yang hina. Di bawah pemerintahan Mahishasura, tatanan alam semesta menjadi kacau balau. Ia memerintah dengan tangan besi, menyebarkan ketidakadilan dan penderitaan di mana-mana. Ritual suci dihentikan, orang-orang baik ditindas, dan kejahatan merajalela. Seluruh alam semesta diselimuti oleh kegelapan dan ketakutan di bawah tirani sang Asura Kerbau. Para dewa yang terusir hanya bisa memandang dalam keputusasaan, tidak tahu harus berbuat apa untuk merebut kembali rumah mereka dan memulihkan ketertiban. Para dewa yang terusir hidup dalam kesengsaraan. Mereka kehilangan kekuatan, kehormatan, dan tempat tinggal. Dipimpin oleh Indra, mereka mengembara tanpa tujuan, bersembunyi dari mata-mata Mahishasura. Setelah sekian lama menderita, mereka menyadari bahwa mereka tidak dapat mengatasi masalah ini sendirian. Mereka memutuskan untuk mencari pertolongan dari kekuatan tertinggi di alam semesta, yaitu Trimurti, Dewa Brahma Sang Pencipta, Dewa Wisnu Sang Pemelihara, dan Dewa Siwa Sang Pelebur. Rombongan para dewa pertama-tama menghadap Dewa Brahma. Dengan penuh kesedihan, Indra menceritakan bagaimana Mahishasura, dengan anugerah yang diberikan oleh Brahma sendiri, telah merebut Swargaloka dan menyebarkan kekacauan. Mereka memohon agar Brahma menarik kembali anugerahnya. Namun, Dewa Brahma menyatakan bahwa anugerah yang telah diberikan tidak dapat ditarik kembali. Ia terikat oleh kata-katanya sendiri. Ia menyarankan agar mereka menemui Dewa Wisnu untuk mencari solusi. Selanjutnya,
para dewa pergi ke Vaikuntha, kediaman Dewa Wisnu. Mereka menemukan sang dewa pemelihara sedang beristirahat di atas ular Shesha. Setelah mendengar kisah penderitaan para dewa, Dewa Wisnu menunjukkan simpati yang mendalam. Ia menjelaskan bahwa karena anugerah tersebut, ia pun tidak bisa membunuh Mahishasura dalam pertarungan langsung. Namun, ia menyarankan sebuah ide cemerlang, yaitu menyatukan semua kekuatan ilahi untuk menciptakan sesuatu yang baru. Ia meminta mereka untuk menghadap Dewa Siwa di Gunung Kailas. Akhirnya, rombongan dewa yang putus asa itu, kini ditemani oleh Dewa Brahma dan Dewa Wisnu, tiba di puncak Gunung Kailas yang bersalju, kediaman Dewa Siwa. Mereka menemukan Dewa Siwa sedang tenggelam dalam meditasi yang dalam. Mereka menceritakan seluruh kejadian, tentang bagaimana keangkuhan Mahishasura telah menodai 3 dunia dan bagaimana anugerah Brahma telah membuat mereka semua tak berdaya. Mereka memohon petunjuk dari sang dewa pelebur. Mendengar kisah penindasan dan ketidakadilan yang disebabkan oleh Mahishasura, kemarahan agung mulai terpancar dari wajah Trimurti. Wajah Dewa Brahma, Dewa Wisnu, dan terutama Dewa Siwa, memerah karena amarah suci. Mereka menyadari bahwa tidak ada satupun dari mereka secara individu yang dapat mengalahkan Asura itu. Satu-satunya cara adalah dengan menggabungkan semua kekuatan mereka, sesuai dengan ide Dewa Wisnu, untuk melahirkan entitas baru yang tidak terikat oleh anugerah Mahishasura. Ketika kemarahan Trimurti mencapai puncaknya, sebuah keajaiban besar pun terjadi. Dari dahi Dewa Siwa yang sedang murka, keluarlah seberkas cahaya yang sangat terang dan menyilaukan, sehebat ribuan matahari. Cahaya yang sama kemudian memancar dari tubuh Dewa Wisnu dan Dewa Brahma. Melihat ini, Dewa Indra dan para dewa lainnya pun memusatkan energi mereka dan melepaskan pancaran cahaya ilahi dari tubuh mereka masing-masing. Semua berkas cahaya yang agung ini melesat ke angkasa dan menyatu di satu titik. Dari gabungan energi suci seluruh dewa tersebut, terbentuklah sebuah bola api raksasa yang menerangi seluruh alam semesta. Perlahan tapi pasti, bola cahaya yang membara itu mulai membentuk wujud seorang wanita. Seorang dewi dengan kecantikan yang agung dan aura kekuatan yang menakutkan, dengan 18 tangan terbentang perkasa. Wajahnya terbentuk dari cahaya Dewa Siwa, rambutnya dari cahaya Dewa Yama, dan 18 tangannya dari cahaya Dewa Wisnu. Seluruh bagian tubuhnya adalah perwujudan dari kekuatan para dewa. Dewi yang baru lahir dari gabungan energi ilahi ini berdiri dengan megah, memancarkan cahaya keemasan. Ia adalah perwujudan dari Shakti, kekuatan primordial feminin yang menjadi dasar dari semua ciptaan. Para dewa menatapnya dengan takjub dan penuh harap. Mereka memberinya nama Durga, yang berarti, ia yang tak terkalahkan, atau, ia yang dapat mengatasi segala kesulitan. Kelahirannya tidak terikat oleh anugerah Mahishasura, karena ia bukanlah dewa biasa dan jelas bukan seorang pria. Kelahiran Dewi Durga disambut dengan gemuruh di seluruh kahyangan. Para dewa bersorak, merasa bahwa harapan mereka telah kembali. Mereka melihat pada Dewi Durga perpaduan sempurna antara kelembutan yang memelihara dan kekuatan dahsyat yang menghancurkan. Ia adalah jawaban atas doa-doa mereka, manifestasi dari kemarahan kolektif mereka terhadap kejahatan, dan satu-satunya harapan untuk mengalahkan Mahishasura dan mengembalikan keseimbangan alam semesta. Dewi Durga, yang baru saja tercipta, mengaum dengan suara yang menggetarkan 3 dunia. Aumannya sampai ke telinga Mahishasura di singgasananya, membuatnya terkejut dan bertanya-tanya kekuatan macam apa yang berani menantangnya. Sementara itu, para dewa segera menyadari bahwa meskipun Dewi Durga telah tercipta dengan kekuatan yang luar biasa, ia masih membutuhkan senjata yang sepadan untuk menghadapi Asura yang licik dan perkasa itu. Menyadari bahwa pertempuran besar akan segera terjadi, para dewa memutuskan untuk mempersenjatai Sang Dewi Agung dengan pusaka terkuat mereka masing-masing. Mereka ingin memastikan bahwa Sang Dewi memiliki semua yang ia butuhkan untuk meraih kemenangan. Satu persatu, para dewa mendekat dan mempersembahkan senjata mereka yang paling berharga. Ini adalah simbol bahwa seluruh kekuatan alam semesta kini berada di belakangnya, bersatu dalam satu tujuan. Dewa Siwa, sang pelebur, adalah yang pertama maju. Ia memberikan senjata andalannya, sebuah trisula atau trisula yang tajam, yang melambangkan kemampuannya untuk menghancurkan kejahatan. Kemudian, Dewa Wisnu, sang pemelihara, memberikan cakra Sudarshana, sebuah cakram berputar yang tak pernah meleset dari sasarannya, sebagai simbol penegakan dharma dan keteraturan. Dewa Brahma memberikan sebuah kendi berisi air suci dari sungai Gangga dan sebuah kalung tasbih,
sebagai simbol penciptaan dan kesucian. Dewa lainnya pun tak mau ketinggalan. Dewa Indra memberikan Vajra, senjata petirnya yang dahsyat, dan sebuah genta dari punggung gajahnya, Airawata. Dewa Bayu, Dewa Angin, memberikan busur dan satu set anak panah yang tak pernah habis. Dewa Agni, Dewa Api, memberikan sebuah tombak api yang membara. Dewa Varuna, Dewa Lautan, memberikan sebuah sangkakala dari cangkang kerang yang suaranya mampu memecah semangat musuh, serta sebuah jerat pusaka. Dewa Surya memberikan pancaran sinarnya yang menyilaukan untuk mengisi setiap pori-pori kulit sang dewi. Untuk melengkapi persenjataannya, Dewa Wiswakarma, arsitek para dewa, memberikan sebuah baju zirah yang tak tertembus dan berbagai perhiasan berkilauan. Puncak dari semua anugerah ini datang dari Dewa Himawan, penguasa pegunungan Himalaya. Ia mempersembahkan seekor singa yang gagah dan ganas untuk menjadi wahana atau kendaraan bagi sang dewi. Singa ini melambangkan keberanian, kekuatan, dan keliaran yang tak terkendali. Kini, Dewi Durga berdiri dengan wujud yang sempurna dan menakutkan. Ia memiliki 18 tangan, masing-masing memegang senjata pusaka yang berbeda. Ia mengenakan baju zirah emas, dan menunggangi seekor singa yang mengaum ganas. Penampilannya begitu agung dan mengerikan sehingga membuat para dewa pun merasa gentar sekaligus takjub. Dengan dipersenjatai sepenuhnya, Dewi Durga siap untuk turun ke medan perang dan menantang Mahishasura. Dewi Durga, menunggangi singanya, turun dari kahyangan menuju wilayah kekuasaan Mahishasura. Ia mengeluarkan auman perang yang begitu keras, hingga mengguncang gunung-gunung dan membuat lautan bergejolak. Mahishasura, yang sedang berpesta di istananya, terkejut mendengar suara yang menantang itu. Ia mengutus para panglima terbaiknya untuk mencari sumber suara tersebut. Para panglima itu kembali dengan wajah pucat, melaporkan adanya seorang dewi cantik dengan 18 tangan yang menantangnya untuk berperang. Meremehkan ancaman tersebut karena lawannya adalah seorang wanita. Mahishasura tertawa dan mengirimkan sebagian kecil pasukannya untuk menangkap sang dewi. Namun, pasukan itu dengan mudah dihancurkan oleh Dewi Durga dan singanya. Dewi Durga mengayunkan senjatanya, menebas para asura seperti petani memanen gandum. Melihat kekalahan pasukannya, Mahishasura menjadi marah dan mengirimkan panglima-panglima utamanya seperti Ciksur dan Camara, dengan pasukan yang jauh lebih besar. Pertempuran sengit pun terjadi. Dewi Durga bertarung dengan kekuatan yang luar biasa. Dengan berbagai senjatanya, ia menghancurkan kereta perang, membunuh para raksasa, dan memporak-porandakan formasi pasukan Asura. Setiap kali seorang Asura maju, mereka akan berhadapan dengan salah satu senjata dewa yang mematikan. Pasukan Mahishasura yang dikenal tak terkalahkan, kini kocar-kacir di bawah amukan sang dewi. Satu persatu, para panglima hebat Mahishasura tewas. Melihat seluruh pasukannya hancur lebur, Mahishasura akhirnya menyadari bahwa wanita di hadapannya bukanlah lawan biasa. Dengan amarah yang meluap, ia memutuskan untuk turun tangan sendiri. Ia berubah wujud menjadi kerbau raksasa yang sangat besar dan buas, lalu menyerbu ke arah Dewi Durga. Dengan tanduknya yang tajam, ia mencoba menanduk sang dewi, dan dengan napasnya ia menciptakan badai yang dahsyat. Pertarungan satu lawan satu yang menentukan nasib alam semesta pun dimulai. Dewi Durga dengan sigap meladeni setiap serangan Mahishasura. Ia menggunakan jerat Dewa Varuna untuk menangkap sang kerbau. Namun Mahishasura segera mengubah wujudnya menjadi singa raksasa dan menerkam. Dewi Durga menebas leher singa itu. Namun sebelum pedangnya mengenai sasaran, Mahishasura telah berubah lagi menjadi seorang ksatria raksasa bersenjatakan pedang. Duel sengit pun berlanjut. Mahishasura terus-menerus berubah wujud, dari gajah, lalu kembali menjadi ksatria, mencoba mencari celah untuk mengalahkan sang dewi. Pertarungan antara Dewi Durga dan Mahishasura berlangsung selama 9 hari 9 malam. Seluruh alam semesta menahan napas menyaksikan duel antara kebaikan dan kejahatan. Dewi Durga, dengan kesabaran dan kekuatan ilahinya, berhasil mematahkan setiap serangan dan mengatasi setiap wujud yang diambil oleh Mahishasura. Ia menunjukkan bahwa kekuatannya jauh melampaui tipu muslihat dan kekuatan brutal sang Asura. Pada hari ke-10, Mahishasura yang mulai kehabisan akal, memutuskan untuk kembali ke wujud aslinya yang paling kuat, wujud kerbau raksasa. Dengan amarah buta, ia menyeruduk membabi buta ke arah Dewi Durga, menciptakan gempa di setiap langkahnya. Melihat kesempatan ini, Dewi Durga dengan tenang meminum sedikit anggur suci yang diberikan oleh Dewa Kubera,
membuat matanya memerah dan kekuatannya mencapai puncak. Ia tertawa dengan suara menggelegar, sebuah tawa yang meruntuhkan sisa-sisa keberanian sang Asura. Dengan satu lompatan gesit, singa tunggangan Dewi Durga menerkam punggung kerbau raksasa itu, mencengkeramnya dengan kuat. Sementara Mahishasura mencoba melepaskan diri, Dewi Durga dengan cepat menancapkan kaki kirinya ke leher sang Asura, menekannya ke tanah hingga tak bisa bergerak. Dengan tangan-tangannya yang perkasa, ia kemudian menusukkan trisula dari Dewa Siwa tepat ke dada Mahishasura, menembus jantungnya. Dalam detik-detik terakhirnya, Mahishasura mencoba keluar dari mulut kerbau dalam wujud Asura setengah badan. Tepat pada saat itu, dengan satu gerakan cepat dan kuat, Dewi Durga mengayunkan pedangnya dan memenggal kepala Mahishasura. Seketika, keheningan menyelimuti medan perang, diikuti oleh sorak-sorai kemenangan dari para dewa yang menyaksikan dari kahyangan. Tirani sang Asura Kerbau telah berakhir. Kemenangan ini kemudian dirayakan sebagai Festival Durga Puja atau Navaratri, simbol kemenangan Dharma, kebaikan, atas adharma, kejahatan. Kisah Mahishasura dan Dewi Durga menjadi pengingat abadi bagi seluruh makhluk. Ini adalah legenda yang mengajarkan bahwa kesombongan dan keangkuhan adalah awal dari kehancuran. Mahishasura, yang merasa tak terkalahkan karena meremehkan kekuatan seorang wanita, pada akhirnya justru dikalahkan oleh manifestasi kekuatan feminin ilahi yang ia pandang sebelah mata. Kisah ini juga menanamkan pesan moral bahwa sekuat apapun kejahatan berkuasa, pada akhirnya ia akan tunduk dan dikalahkan oleh kekuatan kebaikan yang bersatu.